Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Trihartati. Kali ini pada pencemaran lingkungan IPA kelas 7 semester 2 bagian kedua. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Baiklah, kita bahas pembahasan ketiga, yaitu pencemaran udara. Udara merupakan komponen abiotik yang sangat mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Udara pada lapisan atmosfer mengandung 20% oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mengadakan pembakaran oksigen menjadi energi untuk beraktivitas. Proses pembakaran oksigen menghasilkan energi dan zat sisa berupa CO2 dan CO yang dibuang ke udara. Karbon dioksida atau CO2 di udara digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesa yang menghasilkan karbohidrat dan oksigen atau O2. Oleh karena itu, keberadaan hutan sangat penting agar ketersediaan oksigen bagi makhluk hidup senantiasa tercukupi, suhu udara tetap terjaga dan tidak tercemar. Faktor-faktor penyebab pencemaran udara. 1. Aktivitas alam seperti kebakaran hutan, abu vulkanik dari letusan gunung berapi, senyawa metana dari kotoran ternak, dan siklus nitrogen di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. 2. Aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan misalnya freon atau CFC dari AC dan kulkas atau refrigerator. Macam-macam pencemaran udara. A. Pencemaran udara primer, yaitu pencemaran udara yang disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contoh aktivitas pembakaran sampah oleh manusia. B. Pencemaran udara sekunder, yaitu pencemaran udara karena reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Contoh pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel mengandung oksigen di udara. Dampak pencemaran udara. 1. Bagi kesehatan. Menurunnya kualitas udara akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan emfisema, yaitu kesulitan pengangkutan oksigen karena kesulitan mengikat oksigen akibat tingginya kadar karbon monoksida di udara. 2. Bagi tumbuhan. Abu vulkanik dan hujan asam akibat pencemaran udara membuat kerusakan dan kematian tumbuhan. Dampak yang ketiga adalah efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida atau CO yang tinggi di atmosfer memicu terjadinya lapisan yang menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan berkurang seperti dalam rumah kaca. Dampak yang keempat, rusaknya lapisan ozon. CFC yang sering digunakan pada produk pendingin, misalnya AC, refrigerator, dan lain-lain, yang lepas dan terurai akan bereaksi dengan oksigen penyusun ozon, sehingga lapisan ozon berlubang. Pembahasan yang keempat adalah pencemaran tanah, yaitu keadaan tanah di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Penyebab pencemaran tanah. 1. Limbah domestik. Limbah dari kegiatan rumah tangga, hotel, kantor, pasar, dan sebagainya. Yang kedua, limbah industri, yaitu limbah dari kegiatan produksi di pabrik-pabrik. Ketiga, limbah pertanian. Limbah dari kegiatan pertanian, contoh sisa urea dan pestisida yang membuat tanah keras dan tandus. Dampak pencemaran tanah. 1. Pada kesehatan manusia, karena polutan tanah yang masuk ke tubuh menyebabkan rusaknya organ bahkan kematian. Contoh timbal pada tubuh anak akan merusak otak dan ginjal pada seluruh populasi. Yang kedua, perubahan ekosistem, karena perubahan metabolisme organisme dan arthropoda yang hidup di tanah
serta musnahnya beberapa spesies primer dari rantai makanan. Cara penanggulangan pencemaran tanah yaitu dengan remediasi dan bioremediasi. Untuk mengetahuinya, kamu bisa membuka Google dan mencari apa itu remediasi dan bioremediasi. Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa subscribe untuk yang belum. Untuk yang sudah, terima kasih ya. Tetap semangat belajar, tetap protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.